Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya tidak tahu ini sahih atau tidak, tapi saya nonton di acara Qatar TV. Beberapa TV Arab ikut menayangkan tentang fenomena unik, kejadian yang langka di bumi ini. Seorang bayi laki-laki terlahir di Palestina. Boleh buka di YouTube nanti bagaimana wawancara ini terjadi di Qatar TV, di beberapa TV Arab. Diwawancarai, dan apa katanya? Kami di Palestina menemukan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan dan sekaligus membuat iman kami menjadi kuat. Seorang seorang anak bayi laki-laki lahir dan berbicara dengan bahasa Arab yang sangat bersih, bahasa Arab fusha, ya. Hanya sekali saja dia bicara. Kalimatnya atau kata-katanya lebih kurang seperti ini: ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Saya adalah orang yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, dan Dajjal tidak akan berhasil membunuh setelah saya siapapun juga lagi. Kemudian anak bayi ini kembali seperti bayi-bayi biasa, tidak mampu lagi bicara, kecuali hanya satu kali itu. Dalam persaksian di TV ini beliau mengatakan, masyayikh kami di Palestina, para kubara'ana wa masyayikhana yashhaduna ala sidqi hadhi. Mereka mempersaksikan kebenaran cerita ini. Dan anak laki-laki itu hari ini disembunyikan identitasnya. Itu kejadiannya 8 atau 9 tahun yang lalu, kaum muslimin. Kalau remaja itu umur berapa tuh, Pak? Standar remaja? 16? 17? Itu standar remaja kan? Mohon maaf kaum muslimin. Jika memang demikian dan Danau Tiberias pun telah menyusut, tapi kita yang perlu kita imani benar-benar adalah hadis ini, karena hadis ini sahih Muslim. Kalau yang tadi bisa jadi orang Arab itu ngarang-ngarang cerita, kan kita harus uzon seperti itu kan. Bisa jadi di sana itu orang ngarang cerita, tetapi masyayikhana wa kubara'ana yashhaduna ala sidqi hadhihi al-qissah. Para syekh-syekh kami, para pembesar-pembesar kami, orang tua kami menyaksikan mereka kebenaran tentang kejadian ini. Nah, kaum muslimin, yang tidak dapat dibantah itu adalah Danau Tiberias yang sudah menyusut airnya hari ini. Kemudian jika benar laki-laki remaja itu sudah terlahir beberapa tahun yang lalu, maknanya sangat dekat sekali Dajjal akan lepas. Kalau iya, kalau itu betul, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Dajjal akan mengelilingi seluruh negeri-negeri dan khususnya kota-kota besar. Karena waktu Dajjal tidak lama, Bu. Kata Rasulullah, Dajjal itu lepas, sebanyak dia lepas umurnya cuma 40 hari. 40 hari seperti apa? Sehari pertama kata Nabi sama dengan 1 tahun. Sehari kedua sama dengan 1 bulan, sehari ketiga sama dengan 1 minggu, lalu 37 hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Artinya kalau kita totalkan 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu lamanya. Lalu bagaimana, apa yang terjadi setelah itu? Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, dalam waktu yang sangat singkat Dajjal menguasai seluruh permukaan bumi. Dengan kecepatan apa? Dengan kemampuan apa? Padahal ketika Dajjal keluar, semua teknologi sudah tidak ada. Kan Nabi mengatakan, saat Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang di belakangnya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan dengan menunggang kuda. Kalian akan berjalan di atas kaki-kaki kalian. Sementara Imam Mahdi disepakati oleh seluruh ulama Al-Sunnah wal Jamaah, kemunculannya terjadi sebelum Dajjal lepas. Ini Al-Mahdi ya. Nah, di masanya saja sudah tidak ada teknologi. Apa yang terjadi? Bumi ini akan dihantam meteor, di mana pakar astronomi dunia mengatakan meteor ini akan menghentikan semua teknologi yang ada di bumi. Dan Allah menceritakan tentang kejadian meteor itu dalam surat At-Tur, dalam surat Ad-Dukhan, dalam surat Al-Mulk, tentang Batsyatul Kubra. Jadi bumi ini akan mengalami Batsyatul Kubra, hantaman yang sangat dahsyat. Baik kaum muslimin, nanti kita akan sampai kepada hantaman yang dahsyat ini atau meteor ini. Dan Amerika Serikat mengatakan bumi kita sekarang ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Ini 2015, Pak. Mereka mengatakan sejak 2013, kata NASA Amerika, sejak 2013 sampai 2016 bumi kita tepat di tengah-tengah arus sungai meteor. Menurut NASA Amerika, diperkirakan selama perjalanan ini bumi kita akan mengalami 1.300 hantaman meteor.
Kita 2015 sekarang. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, saya akan kembali ke sini nanti ya. Kita kembali dulu ke masalah si Dajjal. Dajjal mampu mengelilingi seluruh kota-kota besar di dunia. Kalau Bapak mau tahu gimana cara selamat dari Dajjal, insya Allah di buku Zikir Akhir Zaman diuraikan, Nabi mengatakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau kamu tidak berhasil, lakukan ini. Paling pertama anjuran Nabi adalah larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah. Hanya dua kota ini yang tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Masalahnya kita di Indonesia, dan ke pesawat udah nggak ada, teknologi sudah musnah. Gimana mau lari ke Mekah Madinah? Sementara Dajjal dalam waktu yang singkat dia akan mengelilingi seluruh kota-kota besar dunia. Pertanyaan yang muncul, kenapa kota-kota besar yang dikejar oleh Dajjal? Bisa jawab nggak? Sederhana jawabannya. Ibarat kita mau nanggu ikan, saya pasti akan nanggu ikan di lubuk-lubuk ikan yang pasti banyak ikannya. Ada juga di selokan kecil, di badan-badan kecil itu ikan, tapi waktu saya nggak cukup, pasti saya akan mencari tempat yang terbanyak, ya kan? Saya tangguh dapat penuh langsung jaring tangguk saya, ya kan gitu kan. Nah dia akan datangi kota-kota besar. Makanya salah satu solusi terbaik adalah kalau memang tidak mampu pindah ke Mekah Madinah, kita carilah ke tempat-tempat tinggal yang jauh daripada perkotaan. Ya, lebih bagus nanti ada tempat-tempat yang ada lembahnya atau ada bukitnya atau ada gunungnya. Buatlah situ sebuah peradaban, buat situ sebuah persiapan, itu salah satunya. Tapi jangan salah-salah, kalau lari ke sana tapi imannya lemah, justru ketika Dajjal datang dia akan turun meninggalkan gunung-gunung. Ada pula kata Nabi, orang-orang nanti akan meninggalkan gunung-gunung, kampung-kampung, lembah-lembah, menuju ke kota-kota menanti kedatangan Dajjal. Kenapa Dajjal dinanti kedatangannya? Karena Dajjal bagi-bagikan kehidupan saat orang kelaparan. Nah ini, jadi memang iman juga, walaupun lari ke gunung tapi imannya nggak ada, saat Dajjal muncul dan Dajjal bagi-bagikan makanan, dia akan turun dari gunungnya. Memang sih Nabi menganjurkan kita. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, jadi Dajjal mendatangi kota-kota besar, apalagi Jakarta. Wah, ini paling nomor satu prioritas, Pak. Prioritas Dajjal. Ini Depok. Ngapa lagi Depok? Mau Jabodetabek, ya? Depok, Bogor, ya. Orang Jakarta ini Pak termasuk kota terpadat, Jabodetabek ini kan terpadat di dunia toh. Iya. Dia akan datang, cuma Mekah Madinah saja dia yang tidak berhasil masuki. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal tidak lama masanya. Kalau Dajjal sudah muncul, tanda besar kiamat yang kedua pasti menyusul. Pasti, yaitu Nabi Isa turun. Dalam akidah kita, kaum muslimin, Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Tidak pernah. Nabi Isa diangkat fisiknya secara hidup oleh malaikat menuju ke langit dunia dan dia disimpan di sana. Dibuat oleh Allah, dia tidak tersentuh oleh waktu dan zaman. Pasti seperti Ashabul Kahfi dalam perut gua. 309 tahun ternyata mereka tetap muda, dan Allah melakukan hal itu kepada Nabi Isa hari ini di langit dunia. Sehingga Nabi berkata dalam Isra Mi'raj, saya bertemu dengan saudara saya Isa dalam usia dia saat diangkat. Jadi masih muda sampai hari ini. Dia turun nanti Nabi Isa dalam usia 33 tahun. Nabi Isa nanti turun ke muka bumi dalam usia 33 tahun. Siapa yang sekarang usia 33? Antum berapa? 33. Usia kayak gini. Tapi nggak jelek kayak gini. Kalau ini standar Indonesia nih. Kalau Nabi Isa itu standar manusia tertampan. Tapi dibanding saya, Pak, kalau saya duduk dengan dia, saya numpang ketampanan beliau. Jadi antum jangan sedih ya, oke. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa nanti turun dalam keadaan di usia 33 tahun kata Nabi. Nah, Nabi Isa disimpan di langit. Ngapain tugasnya? Nanti tugasnya ada 5 ketika dia turun. Yang pertama, menjadi pembantu Imam Mahdi. Imam Mahdi kan muncul duluan kan? Jadi pembantu Imam Mahdi. Yang kedua, membunuh Dajjal. Yang tiga, menghancurkan palang-palang salib di muka bumi sehingga orang Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian yang keempat, membunuh seluruh babi-babi. Yang kelima adalah mengangkat semua pajak-pajak di muka bumi sehingga pajak itu jizyah-jizyah, doribah-doribah sudah tidak ada lagi. Ini 5 ini tugas Nabi Isa, dan Nabi Isa akan meninggal pada periode kelima setelah menikah dengan seorang wanita Arab yang muslimah.
Barulah Nabi Isa meninggal pada periode kelima dalam usia 40 tahun. Kalau ada yang dengarkan hadis Nabi Isa hidup di bumi ini selama 40 tahun, bukan berarti dari sejak dia turun, dihitung dari semenjak dia awal hidup. Jadi dia turun pas usia 33, nanti dia menjalani hidupnya lebih kurang 7-8 tahun lah begitu, dan dia meninggal pada periode ini. Sebagaimana Al-Mahdi yang memimpin periode kelima ini, beliau juga meninggal pada masa ini nanti. Lalu digantikan setelahnya oleh Al-Qahtani. Supaya jelas kaum muslimin. Baik, saya kembali. Dajjal, tanda-tanda keluarnya sudah sangat nyata kaum muslimin, sudah sangat nyata. Setelah Dajjal berhasil mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut di muka bumi ini, Dajjal kembali mengepung Mekah Madinah dan ternyata gagal. Lalu dia mengepung Imam Mahdi yang saat itu ada di Damaskus. Nabi mengatakan Al-Mahdi terkurung di sebuah masjid berhari-hari bermalam-malam bersama orang-orang beriman, karena Imam Mahdi tak mampu melawan Dajjal. Dajjal itu Pak, di samping dia sendiri sangat perkasa, memiliki kekuatan yang tidak ada manusia yang punya. Di belakangnya ada bala tentara tak terkalahkan, yaitu Yahudi Asfahan, berjumlah 70.000 orang. Dajjal ini punya bala tentara yang tak terkalahkan, yaitu 70.000 orang. Sementara pasukan Imam Mahdi saat itu hanya ribuan saja lagi, dan mereka sudah panjang dalam pertarungan yang banyak, ya, sudah sangat lelah gitu kan. Nah, tapi mereka tidak pernah mundur, hanya mereka terkepung di masjid di Damaskus, kata Nabi. Saat malam hari waktu subuh masuk, maka kumandang subuh pun dia dikumandangkan. Al-Mahdi memerintahkan qomat, maka beliau maju ke depan untuk mengimami. Tiba-tiba seluruh mata kaum muslimin yang ada, hari itu sudah tidak ada listrik kaum muslimin, perlu diketahui, karena listrik bahagian daripada teknologi, dan teknologi di masa Imam Mahdi sudah musnah. Ya, kaum muslimin seluruh mata memandang ke arah langit. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan dua malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat rupawan. Dialah Nabiullah Isa. Rambutnya sebahu, bagaikan orang yang baru basah-basah di kamar mandi, bagaikan menetes air, seolah begitu, sangat indahnya. Dan Nabi Isa pun meletakkan telapak tangan kanannya di atas bahu sebelah kiri daripada malaikat yang ada di kanannya, dan telapak tangan kirinya diletakkan di atas bahu sebelah kanan daripada malaikat sebelah kirinya. Beliau pun turun. Sampai di darat, orang-orang beriman sudah tahu memang saatnya Nabi Isa harus sudah turun. Sebab apa? Mereka sudah menyaksikan Dajjal keluar. Bahkan Dajjal lagi mengepung mereka. Dan ini waktu salat subuh, mereka sudah tahu hadis itu semua, kayak kita ini tahu. Jadi sudah tahu semua. Pas melihat Nabi Isa muncul, semuanya merasa bahagia dan gembira. Imam Mahdi langsung mundur. Adab ya, adab kepada orang yang lebih besar, yang lebih agung, lebih mulia, mundurlah. Apa kata Nabi Isa? Tidak, ini zamannya kamu pemimpinnya, saya hanya pembantu kamu. Tadi qomat untuk kamu, kamu yang imam. Maka Al-Mahdi enggak banyak basa-basi, langsung maju kembali, lalu mengimami sholat subuh. Selepas sholat subuh mereka pun berzikir, hampir terbit matahari. Maka Rasul mengatakan Nabi Isa itu turun tepat di atas menara putih, disebut dengan Manaratul Bayda, tepat di atas menara putih. Nah, di Damaskus ada dua masjid yang punya dua menara putih. Subhanallah, dua masjid ini nggak hancur walaupun zaman Asad sekarang. Ya, Masjid Jami Amawi satu, ya, di sebelah timur bagian Damaskus. Nanti lihat keterangannya juga ada di buku Zikir Akhir Zaman juga ada. Jadi ada dua menara putih kaum muslimin. Nah, Syekh Ibnu Katsir mengatakan Masjid Jami Amawi, menara putihnya itulah yang nanti akan tempat turunnya Nabi Isa, yang hari ini sudah ada, Pak. Jadi turun Nabi Isa di situ belakang, kemudian Imam Mahdi menjadi imam. Selesai mereka berzikir, matahari sudah mulai menerangi bumi. Pintu Masjid Jami Amawi berhasil didobrak oleh Dajjal. Dengan seluruh keangkuhan dan kesombongan serta keperkasaannya, Dajjal masuk dengan semangat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Bala tentara dari pasukannya Yahudi Isfahan ini dari Iran loh, Pak. Ini dari Iran loh, Isfahan itu. 70.000 orang Yahudi dengan baju jubah
hijau, tidak berjahit, dan mereka menghunus pedang dengan semangat tempur yang sangat tinggi karena sang raja terkuatnya sudah muncul, itu Dajjal. Dengan sangat sombong mereka ingin membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada. Persis seperti sombongnya Fir'aun dengan bala tentaranya waktu mengejar Musa. Musa sudah terkepung di depannya laut. Kayak Imam Mahdi mau lari kemana lagi? Dajjal dengan seluruh keangkuhannya datang. Ternyata anti Dajjal sudah turun. Satu-satunya makhluk di alam semesta yang mampu dan diberikan legitimasi resmi oleh Allah membunuh Dajjal, yaitu Nabi Isa, sudah turun. Dajjal nggak menyadari itu. Dajjal tidak menyadari itu. Saat Dajjal sudah sangat dekat, Nabi Isa pun berdiri dari saf orang-orang beriman di belakang Al-Mahdi dan langsung menghadap dalam keadaan menantang si Dajjal. Melihat Isa sudah turun, berteriaklah Dajjal. Apa yang terjadi? Karena Dajjal melihat Nabi Isa saja dia meleleh, bagaikan lilin Pak yang meleleh karena panggangan api. Rasul mengatakan seperti garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Meleleh Pak, meleleh. Kalaulah Dajjal tetap berdiri di tempat itu, kata Nabi, lantai masjid itu pasti akan berserakan cairan Dajjal dan Dajjal habis, meleleh. Tapi Dajjal langsung lari dengan kemampuan yang tinggi, dia lari ke sebelah timur. Nabi Isa sudah nunggu di situ, di sebelah timur. Lari ke sebelah barat, ke ufuk barat. Nabi Isa sudah menunggu di ufuk barat. Terakhir dia lari ke Palestina, tempat di pintu Lut, dan Nabi Isa langsung menghunjamkan tombak itu, ya. Langsung dihunjamkan tombak itu ke tubuh si Dajjal. Maka menjeritlah Dajjal. Inilah kematian terparah dan terberat yang dialami oleh makhluk yang hidup. Jadi kaum muslimin, setelah itu lumuran darah ini dari Palestina dengan secepat kilat, Nabi Isa sudah bergabung kembali dengan Imam Mahdi dan memperlihatkan kepada bala tentara Al-Mahdi. Termasuk orang Yahudi Asfahan tadi. Si Dajjal sudah mati. Ini dia. Maka penuh semangat dan penuh iman bertakbirlah orang-orang beriman. Sementara orang-orang Yahudi Asfahan yang 70.000 orang itu hilang semangat tempurnya, hilang semangatnya sama sekali. Mereka tinggalkan senjata-senjata mereka, mereka lari menyelamatkan diri kemana-mana, berserakan kemana-mana kaum muslimin. Mereka bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik dinding, bersembunyi di balik pohon, masuk ke dalam lubang-lubang. Kemanapun mereka bersembunyi, kata Rasulullah, benda-benda saat itu, tempat mereka bersembunyi akan berbicara dengan seizin Allah. Dalam sejarah kan banyak benda-benda yang bisa berbicara kan, ya? Seperti dua bukit berbicara ketika Nabi dan para sahabatnya berjalan, dan seluruh sahabat mendengarkan perbincangan dua bukit ini, bahwa lembah mereka dilalui oleh orang terbaik. Seperti berbicaranya batu-batu krekel yang dilewati oleh Nabi Daud. Hai Daud, ambillah saya, jadikan saya untuk senjata kamu, ya kan, dan sebagainya. Nah, pada akhir zaman, batu-batu, pohon-pohon, dinding, tebing, apa saja, di mana saja orang Yahudi bersembunyi, bicara nanti. Apa kalimat mereka? Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini, sini, ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya. Ta'ala khudhu faqtulhu, tangkap dia, bunuh. Maka tidak dapat sembunyi orang Yahudi kemana saja kecuali illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Tahukah kaum muslimin, 11 tahun yang lalu Rabi Yahudi telah memerintahkan pemerintahan Israel untuk menanam 2 juta batang pohon gharqad di tanah yang sangat subur. Dan sekarang pohon itu sudah setinggi 9 sampai 15 meter ketinggiannya. 2 juta batang pohon, Pak. Sementara di perjalanan berikutnya saya dengar mereka nambah lagi sekian ribu. Kenapa begitu? Ternyata saya baca di Taurat, Pak, mereka juga percaya pohon gharqad adalah pohon akhir zaman, pohon yang akan berpihak dalam perang akhir zamannya orang Yahudi. Mereka tanam, dan pohon itu sekarang udah besar-besar, Pak, udah siap untuk melindungi manusia bersembunyi di belakangnya. Masya Allah, kaum muslimin. Illal gharqad, hanya pohon gharqad saja yang tersisa yang tidak akan berbicara, dan Yahudi tahu mereka sembunyi ke belakang itu. Cuma kan orang beriman udah bocor duluan masalah ini kan, udah tahu kemana mereka sembunyi. Maka mereka semua lari ke orang-orang beriman dengan senjata mereka, mengejar ke kebun yang sangat luas dari kebun gharqad. Dilihat ada Yahudi, ketemu, bacok, mati.
Ya, dilihat lagi kayak orang cari kutu Pak, ketemu kan? Sembunyi di sini, mati. Sembunyi, habis seluruhnya. Maka tidak ada lagi Yahudi di muka bumi. Satu ekor pun tak tersisa. Nasrani pun akhirnya setelah Dajjal terbunuh, ya, Nasrani akhirnya diajak oleh Nabi Isa berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kaum muslimin, ini yang pertama Dajjal, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan kaum muslimin, supaya saya tidak banyak menghabiskan waktu menceritakan satu persatu, ini saja bisa menghabiskan waktu kita seharian loh. Jadi saya lewatkan saja dengan sangat cepat. Ya'juj Ma'juj muncul. Siapa lagi Ya'juj Ma'juj? Manusia. Cuma dikurung oleh Zulkarnain. Dalam surah Al-Kahfi tolong dibaca. Mereka akan muncul nanti dalam jumlah yang mampu menutupi seluruh gurun Sahara Jazirah Arab. Saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Seluruh gurun Sahara begitu luasnya, padang luas, mereka banyak jumlahnya, beranak pinak. Jadi mereka di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain beranak pinak, dan mereka tidak termakan oleh usia, nggak mati-mati. Sementara mereka merasakan masih sebentar, ya, persis seperti Nabi Isa di langit, merasa sebentar saja. Tapi mereka beranak pinak, banyak. Senjata mereka waktu dikurung dulu manual. Ketika mereka lepas, manusia pada masa dia lepas ini juga sudah bersenjata manual. Jadi dia tidak merasakan ada perubahan apa-apa. Ini ya. Nah kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan. Singkatnya begitu saja, Allah binasakan. Maka masuklah manusia pada periode kelima. Ini adalah yang tanda yang keempat, ini disebut dengan masa saya singkat aja begitu, masa-masa aman. Inilah khilafah Islamiyah yang terakhir yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Di penghujung hadis Nabi mengatakan, "Tsumma sakata." Setelah Nabi mengatakan khilafah ini akan kembali digenggam oleh orang Islam, ta'ummul arda, seluruh muka bumi ini akan tunduk dalam pemerintahan Islam seluruhnya. Kalau di masa dulu, ini baru 2/3 Pak bumi ini. Kalau di masa yang terakhir nanti seluruh bumi akan tunduk dalam khilafah Islamiyah. Tsumma sakat. Lalu Nabi diam. Ini adalah isyarat tidak ada lagi orang Islam setelah itu. Nggak ada dia perlu diceritakan tentang orang Islam, udah habis lah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah fase khilafah yang terakhir. Tahu nggak Bapak Ibu, ada yang dengarkan ceramahnya Ustaz Bakir Nasir tidak? Ada yang pernah dengarkan ceramah beliau? Coba lihat di YouTube. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan bukan sesuatu yang berasal dari diri beliau. Ini adalah fakta. Dan ini adalah sesuatu yang telah diungkapkan dalam majalah-majalah besar dunia. CIA, Badan Intelijen Resmi Amerika Serikat, mereka mengatakan, dan ini tidak dapat untuk disembunyikan, bahwa 2020 bumi ini akan kembali ke dalam pangkuan peradaban baru, yaitu peradaban Islam, khilafah Islamiyah. 2020 puncaknya nanti adalah 2025. Subhanallah, jika benar kata mereka, hampir bersamaan waktunya dengan jadwal yang kita sebutkan ini. Jika benar. Dan ternyata analisa serta keputusan CIA ini, mereka nggak sendirian. Badan intelijen dari Rusia pun menyatakan pernyataan yang sama. 2020 ke atas, Islam sudah kembali menggenggam dunia, khilafah sudah kembali tegak. Lihat apa yang dilakukan Raja Salman sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sudah mulai mandiri. Mereka tidak lagi bergantung pada Barat. Mereka tidak bergantung pada Amerika dan tidak pada PBB. Mulai menyatukan kekuatan-kekuatan Islam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi sudah digambarkan kaum muslimin. Dan Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 55, ini pasti terjadi. Kondisi yang sangat menakutkan umat Islam akan berubah 180 derajat Celcius pada masa kelima. Pada masa kelima ini kaum muslimin, Nabi mengatakan tidak lama, hanya 7 tahun saja kata Nabi. 7 tahun saja. Ternyata di hadis yang lain mengatakan antara 8 atau 9 tahun. Berarti kalau disimpulkan, Nabi memperkirakan 7 atau 8 atau 9 tahun saja masa di periode kelima ini. Lalu habis seluruh Islam meninggal dunia. Paham kaum muslimin? Paham Pak? Masa periode kelima itu tidak lama, 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Allah jadikan masa ini berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam. Padahal di puncak-puncak kejayaan Islam. Agama yang ada di bumi cuma 2 saja, Islam dan kafir. Itu saja lagi. Alul kitab sudah tidak ada. Di sini tidak ada lagi perang sama sekali.
Dan jumlah laki-laki pada masa ini dibandingkan jumlah wanita, satu laki-laki 50 jumlah wanita. Kok bisa? Kita akan saksikan di sini. Menjelang Al-Mahdi muncul dan setelah Al-Mahdi muncul, banyak sekali kematian laki-laki terjadi kaum muslimin. Dan itu adalah fase kita. Ini fase kita sekarang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan. Apalagi lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak manusia-manusia di bumi ini yang dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Baik kaum muslimin, satu laki-laki 50 wanita. Mungkin Bapak pernah baca hadis bahwa tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah laki-laki satu berbanding 50 jumlah wanita. Pada masa ini tidak ada perang, kehidupan betul-betul makmur, subur, tanam-tanaman semana menjadi, jazirah Arab menghijau, sungai-sungainya kembali berair kaum muslimin. Syekh Su'ud Syuraim berpidato, berkhutbah dalam salat Jumat, dalam khutbah Jumatnya mengatakan tentang salju yang turun di jazirah Arab, yang turun di Tabuk. Ini adalah pertanda tentang dekatnya kiamat. Beliau mengatakan begitu, tidak lama lagi berarti jazirah Arab akan mengalirkan sungai, lalu gurun Sahara akan kembali menghijau, karena tidak ada negeri yang ditimbun oleh salju, melainkan tanah itu kembali menjadi hidup dan kembali menjadi subur. Dan ini sekarang sudah Allah perlihatkan kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada masa ini emas akan berserakan, betul-betul sangat jaya, manusia sangat kaya, makmur semakmur-makmurnya. Bahkan binatang buas sekalipun bermain-main dengan anak bayi dan tidak akan menggigitnya, tidak akan menerkamnya. Bahkan wanita seorang diri pada masa itu, kata Nabi, berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Mana Hadramaut? Di Yaman. Berjalan kaki siang dan malam menuju ke Masjidil Haram di Makkah. Ngapain? Melaksanakan ibadah haji. Lalu dia tanpa muhram, pulangnya juga berjalan kaki siang dan malam sampai kembali di Hadramaut aman, tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada pembunuh, tidak ada pemberkosa, tidak ada perampok, tidak ada, betul-betul aman hidup pada masa itu. Jadi hadis itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil asal aman. Kami wanita sudah boleh. Yang dimaksud aman dengan hadis ini adalah pada periode kali memang laki-laki nggak ada. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Bapak-bapak ini insya Allah udah di alam barzakh. Apalagi muda-muda kayak gini, saya yakin muda-muda kayak gini pas huru hara macam gini, saya yakin paling di depan nih insya Allah Ta'ala, paling di depan untuk menentukan masa-masa depan kita. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi mengatakan pada masa ini tidak ada sedekah yang mau diterima oleh orang. Pada masa ini tidak ada sedekah karena orang dah kaya-kaya semua. Bahkan seorang tetangga datang kepada tetangganya membawakan emas penuh 2 genggam tangannya. Lalu datang, "Pak, ini sedekah saya." "Wah, apa nih?" "Emas, terimalah Pak." Kalau kita sekarang Pak dapat cincin aja 1, waduh, ini orang paling baik di dunia, kamu gitu Pak ya, pasti nggak nolak, betul nggak Pak? Lah nanti 2 genggam datang membawa ke tetangga, dan tetangga menolak. Waduh, terima kasih banyak, di belakang ada 3 karung, mau diapakan nih? Saking makmurnya, saking suburnya, ya saking kayanya, dan orang juga udah yakin udah mau kiamat juga untuk apa? Untuk emas-emas yang banyak. Udah masa itu sudah nggak ada lagi gila dengan dunia, cinta pada dunia, apalagi lagi mau poligami semacam, nggak kepikiran lagi Pak. Orang udah berpikiran hanya untuk memperbanyak amal soleh. Ini udah masa-masa sangat ya. Jadi ibu-ibu juga nggak kepikiran mau bersuami pada masa ini. Wallahu alam, saya rasa tidak. Kenapa? Udah sangat yakin udah mau kiamat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali di sini ya. Pada masa ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Ya, memang startnya di masa-masa aman dengan ditandai. Jadi pertanyaan Bapak tadi, tanda daripada akhir periode keempat adalah terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj. Seluruh Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini habis. Maka masuk langsung periode kelima. Itu jawabannya Pak ya. Nah, baik. Periode kelima ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Yang keempatnya adalah khilafah langsung. Yang kelimanya matahari terbit MTB, matahari terbit dari sebelah barat. Dalam Sahih Muslim, fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini yang betul-betul dipanggil oleh Allah lalu sujud di bawah arasy. Kalian di bumi akan mengalami malam yang sangat panjang dan kalian merasakan bagikan 3 malam yang berturut-turut. Ya, besoknya matahari terbit di sebelah barat, maka tidak ada taubat lagi yang diterima, tidak lagi pernyataan Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya. Nah, setelah matahari terbit, esoknya
Wa ghadihi, muncullah binatang raksasa dari dalam perut bumi yang mempunyai banyak kaki. Dan binatang ini dapat berbicara dengan bahasa manusia. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia tersisa sedikit yang ada di bumi akan didatangi oleh binatang itu. Lalu kalau orang kafir, diketoknya kepalanya dengan ujung tongkat Nabi Musa, menghitamlah wajahnya, menjadi buruk rupanya. Sementara orang beriman yang dijumpai oleh binatang itu, maka diusapkannya atau disentuhkannya cincin Sulaiman ke wajah orang ini, maka putihlah wajah orang tersebut dan menjadi bercahaya. Jadi bentuk manusia setelah kemunculan DE atau DE, Dabatul Ardi ini, hanya ditandai kalau yang putih bersih bercahaya wajahnya berarti orang beriman nih. Kalau yang hitam gelap dan jelek berarti orang kafir. Sehingga pada masa itu orang beriman dengan orang kafir saking damainya Pak, nggak ada perang. Kafir minumlah ini, makasih mukmin. Nah, gitu. Udah kayak gitu Pak pergaulannya. Baik. Kemunculan binatang ini sebanyak 3 kali di tempat yang terpisah-pisah. Lalu dia kembali tenggelam ke dalam perut bumi. Nah, kemudian setelah itu barulah berhembus angin lembut. Angin lembut. Bunyinya enak Pak, angin lembut, tapi ujungnya kematian. Angin lembut kematian. Siapa yang mati dengan angin ini? Seluruh orang yang kemarin udah ditandain oleh binatang Dabatul Ardi. Angin ini datang ke sana lalu menyentuhnya, tersentuh di situ, meninggal langsung di situ, ya, dengan kematian yang lembut. Maka seluruh orang Islam di muka bumi akan berakhir. Tidak ada lagi satu orang pun yang kenal lagi dengan Allah setelah ini. Berakhirlah masanya umat Nabi Muhammad. Dan Nabi berkata, setelah itu 1 atau 2 generasi barulah sangkakala atau kiamat besar, kehancuran semesta ditiup oleh malaikat Israfil. 1 atau 2 generasi. 1 generasi dalam hitungan ilmu sosial adalah 25 tahun. 1 atau 2 generasi berarti maksimal 50 tahun. Ternyata ada hadis lain, petunjuknya ada di hadis lain. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, selama di bumi ini masih ada 1 orang saja yang dapat melafazkan kalimat Allah, yang masih beriman dengan Allah. Walaupun hanya 1 orang saja, Allah masih akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Pernah dengar nggak di sini? Pernah dengar kan? Allah masih akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Artinya orang terakhir yang melafazkan kalimat Allah itu ternyata meninggal pada tanda besar kiamat yang ke-7. Faham Bapak Ibu? Maknanya apa? Setelah ini kalau dicocokkan dengan hadis 40 tahun lagi. Masuk nggak 1 atau 2 generasi itu? Masuk kan? Ya. Artinya setelah ini adalah 40 tahun. Demikian hadis Nabi SAW, barulah kiamat. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Penenggelaman bumi sebelah timur. Jadi kalau ini bumi dibelah 2. Yang timur itu ini Pak, Australia, Indonesia, Timur Leste, Filipina, Malaysia, terus India, Jepang dan sebagainya, Rusia. Ini timur, tenggelam seluruhnya, patah-patah dan masuk ke dalam laut. Kemudian tanda besar kiamat yang ke-9. Jadi ini timur, tenggelamnya bumi sebelah timur. Ini tenggelamnya bumi sebelah barat. Penenggelaman bumi sebelah barat, ini dia. Amerika, benua Afrika, benua Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam. Jadi yang tersisa saat itu apa? Yang tersisa hanyalah Jazirah Arab dan Syam. Ini Jazirah Arab Pak, ini Syam. Hanya ini yang tersisa, yang lain sudah tenggelam. Maka yang ke-10 adalah munculnya api raksasa dari dalam perut atau dalam bumi Yaman. Lagi-lagi Yaman. Munculnya api raksasa. Yaman itu mana? Kalau dilihat ini, maka Yaman itu posisinya di sini. Kalau Pak lihat petanya ya, Yaman itu adalah bagian ujung daripada yang masih ada. Keluar api raksasa di sini. Semua manusia yang hidup ini akan digiring secara paksa oleh api ini. Jadi api ini terus menyambar ke sana kemari. Kemudian mereka lari ke arah Syam. Saat seluruh manusia sudah berkumpul seluruhnya di Syam, barulah terjadi kiamat. Nanti temukan ada hadisnya, banyak ketemu itu. Saya ringkas ini semuanya dengan secepat ini. Kaum muslimin, sekarang ini berita besar untuk Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya juga merasa tidak nyaman menyampaikan ini, tapi gimana, wong fakta kok.
Silakan buka di YouTube fenomena alam yang ada di Yaman pada hari ini, ya. Yaitu ada sebuah daratan di negeri Yaman hari ini mengeluarkan asap, Pak, berasap dari dalam perut tanah, dari dalam perut buminya. Berasap di sana, berasap di sini, kayak di lumpur Sidoarjo gitu, berasap sana berasap. Pas didekatin ternyata rengkahan tanah, Pak. Tanah itu merengkah, ya. Kemudian dilihat di dalamnya itu ada semacam energi api yang sangat besar, Pak. Dilihat rengkahan yang lain juga energi api, dilihat lagi di sana energi api yang sangat besar. Sekarang saja kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala seolah sudah memberikan isyarat atau aba-aba. Ini loh, api raksasa itu sekarang sudah mulai Allah tunjukkan ada, tapi masih dalam tanah. Pada masanya nanti dia akan keluar lalu membakar seluruh manusia dan memaksa mereka lari ke arah Syam. Saat mereka sudah kumpul seluruhnya di Syam, ya, ketika Imam Mahdi muncul, maka berarti Dajjal tidak lama lagi akan keluar. Oke, kaum muslimin, sekarang pembahasan kita adalah ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi. Nah, yang paling berat pembahasan kita nanti adalah berkenaan tentang musnahnya teknologi karena bumi mengalami hantaman meteor. Ini yang paling terberat pembahasan kita. Meteor. Setelah meteor ini, kejadian berikutnya adalah dukhan. Nah, setelah itu kehidupan di muka bumi ini betul-betul berat, betul-betul berat, ya, sangat-sangat berat. Disinilah banyak orang-orang yang berguguran. Sementara banyak jumlah manusia yang mati di muka bumi ini secara global. Kelaparan menyebar di mana-mana, pembunuhan hanya demi sesuap makanan dan segala macamnya. Ini akan bermunculan setelah meteor. Setelah meteor ini teknologi di muka bumi sudah hilang. Kita betul-betul kembali ke zaman Nabi Muhammad. Beberapa ciri-ciri sebenarnya di kitab ini dijelaskan di zikir akhir zaman. Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi diantaranya adalah di periode keempat, ya, yaitu terjadinya huru-hara dan kekacauan di berbagai tempat. Kekacauan, huru-hara. Dan untuk saat ini saya rasa Bapak Ibu sudah dapat merasakan langsung, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Timur Tengah, ya, apalagi di Timur Tengah. Baik, yang kedua saya panjangkan aja ke bawah, ya. Yang kedua yaitu terjadinya fitnah di Syam. Fitnah di Syam. Ketika Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, dan seterusnya. Ternyata Nabi menyebutkan wal fitanu bisyam kaqita'il lailil muslim. Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah di Syam. Pembantaian, pembunuhan, peperangan, keributan ini, kehancuran ini, segala macamnya. Wal fitanu bisyam. Syam itu adalah Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Ini yang dimaksud dengan fitan. Dan ini mendahului bagi kemunculan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi nanti akan mengibarkan bendera khilafahnya di Damaskus. Lalu puncak kekhilafan nanti terakhir adalah di Palestina. Ini khilafah terakhir adalah puncaknya di Palestina. Awal kemunculannya nanti di Damaskus. Damaskus itu adalah Syam yang hari ini penuh dengan konflik, peperangan dan pembantaian, pembunuhan yang tidak tahu ujungnya kapan. Ini sedang berlangsung sekarang ini kaum muslimin, ya. Selanjutnya apa yang terjadi berikutnya menjelang Al-Mahdi meninggal? Wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Dan ada 3 orang putra mahkota yang akan saling yaktatil inda kanzikum salasatun min abna'il khalifah. Kaum muslimin yang kami muliakan, simak ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Hijaz ini di mana tadi? Mekah, Madinah dan Taif. Ini yang Hijaz. Kaum muslimin, di belakangnya ada 3 calon pengganti. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini Raja Abdul Aziz. Waduh, spidolnya. Raja Abdul Aziz Ibnu Saud bin Saud. Ya. Raja Abdul Aziz bin Saud, istrinya banyak, anaknya puluhan. Tapi yang diresmikan menjadi putra mahkota ada 12 orang. Satu, waduh. Hah? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Apa kata Raja Abdul Aziz semasa dia hidup? Apa kata beliau semasa beliau hidup? Tidak boleh menjadi raja para cucu-cucu selama putra-putraku masih hidup. Makanya ini sudah menjadi budaya di kerajaan Arab Saudi. Walaupun lain-lain ibu, apabila ini sudah meninggal, ini jadi raja dulu kan, pangeran ini. Ketika meninggal, langsung pangeran yang sebelahnya menggantikan. Nggak boleh anaknya. Nah, meninggal juga pangeran yang ini, pangeran sebelahnya menggantikan. Ah, ini para putra mahkota ini semuanya. Sekarang anggap saja ada. Meninggal digantikan oleh berikutnya, meninggal digantikan oleh berikutnya, meninggal digantikan oleh berikutnya, dan yang terakhir kemarin itu menurut urutannya ya, ini raja 1, 2, ini Raja Abdullah, ini Raja Abdullah. Waduh, betul-betul. Ini Raja Abdullah. Nah, ini kaum muslimin, ini urutannya ya, ini Mukrin. Ini Pangeran Mukrin, masih hidup sekarang. Ini Pangeran Talal, masih hidup. Ini Pangeran Salman, masih hidup. Ini Pangeran Nayef. Ini Pangeran Sultan. Ini Pangeran Abdullah. Ini Pangeran Fahad. Ya, oh ya, alhamdulillah sekali datang langsung banyak. Ini semoga Allah beri pahala bagi yang sudah menyediakan ini dan sudah habis. Baik kaum muslimin, kita lihat dari sini sajalah. Raja Faisal, ya, Raja Faisal berakhir dengan dibunuh. Ya kan, dibunuh Raja Faisal. Kenapa dia dibunuh? Karena Raja Faisal termasuk Raja Saudi yang paling pemberani. Dia yang mengembargo Amerika Serikat selama 1 bulan sehingga kelimpungan ekonomi mereka hampir sekarat. Dan dia yang berani bersumpah dan menyatakan ikrarnya siap memerdekakan Masjidil Aqsa daripada penjajahan Zionis Israel. Lalu dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Kemudian langsung digantikan oleh Raja Fahad. Ya, Raja Khalid, ya. Setelah itu baru Fahad ya. Setelah Fahad baru Abdullah, ya. Khalid. Faisal. Nah, kaum muslimin, Fahad meninggal dunia, digantikan oleh pangeran sebelahnya, yaitu Raja Pangeran Abdullah. Nah, Pangeran Abdullah baru meninggal 9 Jumat yang lalu. 9 Jumat yang lalu. Dalam usia 90 tahun dengan penyakit yang dihukum oleh medis internasional sebagai mati secara klinis, ya. Jadi beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia di 2008 ditetapkan bahwa putra mahkota setelah beliau ini ada 3 orang. Tahun 2008 ditetapkan Sultan Nayef Salman. Setelah Sultan, maka Nayef yang menjadi raja. Setelah Nayef, maka Salman lah yang menjadi raja. Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah, pada 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia karena kanker. Meninggal dunia duluan. Padahal Raja Abdullah masih hidup. Kemudian Pangeran Nayef juga meninggal dunia. Pangeran Nayef juga meninggal dunia pada tahun 2012 bulan Juni, tanggal 6 Juni bila saya tidak lupa ya. Meninggal dunia juga. Maka ini juga meninggal. Yang tersisa adalah Salman, Talal dan Mukrin. 3 orang ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, Pangeran Salman ini terkenal tidak disukai oleh pihak kerajaan. Kenapa? Lurus, berakhlak, disiplin, dan hafiz Quran 30 juz, anti barat. Ya, Pangeran Salman ini. Maka menjelang Raja Abdullah meninggal dunia,
Di Mesir heboh media masanya mengelu-elukan sebuah berita bahwa calon pengganti setelah Raja Abdullah meninggal adalah anaknya Raja Abdullah. Ini yang diisukan. Waktu itu heboh di Mesir, Pak. Uni Emirat Arab ikut dalam konspirasi agar Salman tidak naik. Jadi didekati Raja Abdullah oleh Amir Uni Emirat Arab dan juga oleh beberapa petinggi-petinggi Mesir, dan dalam kerajaan sendiri agar ditetapkan bahwa raja setelah itu adalah anaknya Raja Abdullah. Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah, sebelum konspirasi itu berhasil, Allah menjadikan kehendaknya yang berlaku. Raja Abdullah meninggal dunia sebelum sempat menandatangani dan memberikan pernyataan. Beliau meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian resmilah Pangeran Salman yang naik, ya, resmi. Dua orang ini adalah saudara tirinya. Sementara ini Raja Pangeran Salman dengan Pangeran Nayef adalah saudara kandung. Anak daripada Pangeran Nayef ini juga soleh. Anak dari Pangeran Salman juga soleh. Ada 3 orang anaknya, ada 3 orang. Sementara pengganti di sini ada 3 orang juga, kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mirip dengan hadis ini, yaktatilu inda kanzikum, salah satu seterusnya, ya. 3 orang nih akan saling menjatuhkan. Pertanyaan, kenyataannya Arab Saudi sekarang langsung dipimpin Raja Salman kok, dan aman-aman saja. Yang kita dengar iya. Alhamdulillah kemarin langsung dinobatkan 2 putra mahkota. Ya, kemarin ini baru dinobatkan 2 putra mahkota yang bukan ini. Tapi yang pertama anak Pangeran Nayef, siapa namanya? Muhammad bin Nayef. Yang kedua adalah anak beliau Muhammad bin, yang usianya baru 34 tahun. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, baik ya. Intinya 2 orang ini, afwan, yang ini diusir dari kerajaan karena akhlaknya yang bobrok, etikanya dan moralnya yang sangat jauh meleset. Sementara yang ini pun bukanlah orang yang ini punya kiblat otaknya ke barat. Walaupun kemarin dia ikut membaiat 2 putra mahkota berikutnya, tetapi kaum muslimin, kebijakan Raja Salman menggelisahkan PBB, membuat cemas Amerika Serikat. Karena Arab Saudi hari ini sudah independen. Dia memegang kendali di Timur Tengah pada hari ini. Seluruh negeri Teluk, ya, dibuatnya hari ini berdiri sendiri, dan mereka yang menentukan poros perjalanan peradaban Islam yang akan datang, dan mereka akan fokus tentang apa-apapun kemaslahatan Islam dan umat Islam akan mereka utamakan. Yang paling menakjubkan kaum muslimin, kalau saya mau saya ceritakan tentang apa yang dilakukan Raja Salman. Ya Allah ya Rabb, Bapak Ibu akan bersyukur, akan sujud syukur Allah jadikan Raja Saudi pada hari ini adalah raja yang saleh dan taat. Saat dia baru dilantik menjadi raja, ya, pertama pekerjaannya adalah menaikkan gaji seluruh pegawai kerajaan Arab Saudi 2 kali lipat, Pak. Termasuk dokter, termasuk guru, polisi, tentara, segala macamnya dibuatnya seluruhnya itu makmur, ya, 2 kali lipat. Yang kedua, seluruh tawanan-tawanan politik dari kalangan alim ulama, orang-orang soleh yang ada di bawah tanah dibebaskannya semua bebas. Ulama-ulama yang dulu kritis dengan kerajaan dimunculkan ke permukaan kembali. Masya Allah, ya. Dan orang-orang ulama-ulama yang diusir dari Arab Saudi ditariknya balik ke dalam. Masya Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Raja Salman berikutnya adalah memutus seluruh bantuan yang pernah dikucurkan oleh raja sebelumnya buat pemerintahan junta militer Mesir, yaitu As-Sisi, yang telah membantai lebih 7.000 kaum muslimin di Mesir. Diputus bantuan itu, Pak. Padahal bantuan itu miliaran dolar yang mengucur dari kerajaan Arab Saudi sebelumnya. Dan teroris yang dikatakan teroris oleh As-Sisi, yaitu Ikhwanul Muslimin, sekarang dijadikan mitra terdekat kerajaan Arab Saudi, yaitu Ikhwanul Muslimin. Menyakitkan hati As-Sisi betul ini. Nah, kaum muslimin, sebelumnya sepakat kerajaan Arab Saudi mengatakan Ikhwan Muslimin adalah teroris, ya, diperangi, diburu. Sekarang enggak, malah dijadikan mitra terdekat oleh kerajaan Arab Saudi. Sesuatu hal yang sangat tamparan, sangat telak bagi Sisi. Ketika Sisi datang ke Mesir, ini yang menakjubkan, Pak. Ketika Sisi datang ke Mesir, dia disambut dengan sangat dingin oleh Raja Salman. Ini ditayangkan oleh seluruh TV Arab termasuk Jazirah, ya. Sangat dingin Salman menyambutnya, dan perkataannya 1-2 saja. Jadi kembalilah Sisi dalam keadaan gigit jari.
harapan bantuan yang bisa menguatkan perekonomian Mesir yang dikendalikan oleh kerajaan pemerintahan baru sekarang di Mesir oleh Sisi, diputus habis oleh Arab Saudi, nggak ada lagi bantuan untuk dia. Ya. Akhirnya Mesir yang dulu sesumbar di masa Raja Abdullah hidup, apa mengatakan militer Mesir untuk keamanan seluruh Timur Tengah. Di masa sekarang Mesir mengeluarkan pernyataan baru, militer Mesir untuk keamanan rakyat Mesir, bukan lagi untuk siapa-siapa. Nah, kaum muslimin, berikutnya Bapak Ibu menyaksikan semua di seluruh televisi sedunia, ketika Barack Obama datang dengan istrinya, ya, untuk mengucapkan congratulations for you, because you new king, ya. Kamu adalah raja terbaru dan kami ucapkan selamat atas kamu. Ini kedatangan Barack Obama bawa istrinya. Masuk waktu salat asar di istana apa? Seluruh orang-orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid salat asar. Temenung-menung aja lah siapa? Barack Obama dengan bininya. Berdua, nggak diopenin, nggak diacuhkan. Ini nggak pernah terjadi, Pak, si tuan besar ditinggalkan. Nggak pernah terjadi. Di masa Raja Salman ini terjadi. Azan. Ya Allah ya Rabb. Kita nikmati azan, kita salat zuhur, selanjutnya saya pulangkan pada bapak dan ibu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.